kita akan melibatkan apa yang dimaksud dengan bahan magnet dan perbedaan antara magnet permanen dan magnet industri. Salah satu hal yang membingungkan antara magnet sistem adalah tidak semua bahan magnet sebenarnya adalah magnet. Benda yang menghasilkan dan magnet, sedangkan bahan magnet adalah benda apapun yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet dan berpotensi menjadi magnet. Kalau kita bicara unsur mana yang bersifat magnet, seiring kali mengakukan mana yang merupakan bahan magnet belum tentu magnet. Misalnya, meskipun nikel adalah bahan magnetis, hanya beberapa keping nikel yang benar-benar dapat menjadi magnet. Unsur magnet umum lainnya yang perlu diketahui adalah karbon dan besi, dan pada unsur-unsur ini seperti baja juga dihitung sebagai bahan magnetis. Dan untuk membantu Anda mengingat kelompok ini, ingatlah bahwa huruf pertama dari setiap kata dieja niche. Ketika kita berpikir tentang magnet seperti magnet batang biasa, yang sebenarnya kita berpikir adalah magnet permanen yang menghasilkan medan magnetnya sendiri. Sepanjang waktu, ada kelompok magnet lain meskipun yang mana kita menyebutnya magnet industri atau magnet sementara yang hanya memiliki medan magnet sementara. Ini dibuat ketika potong bahan magnetis yang sebenarnya bukan magnet seperti rata-rata nikel dimaksud ke dalam medan magnet permanen. Hal ini menginduksi potongan magnet tersebut bahan untuk mengembangkan medan magnet sendiri, sedangkan kutub utara dan selatannya sendiri. Dan oleh karena itu kita menyebutnya magnet industri. Dan poin penting yang perlu diingat dalam magnet industri adalah bahwa gaya yang antara magnet permanen dan magnet industri akan selalu menarik. Itulah yang sebenarnya kiri ini potong. Nikel kita menjadi kutub utara dan kutubnya selatan jika kita menghasilkan magnetis industri dari medan magnet. Besi akan menghilangkan daya tariknya, sedangkan cepat akan kita menyebutnya magnetis. Bahan lembut yang lain seperti baja akan hilang lembat, dan ingat bahan yang keras secara magnetis. Itu saja untuk video ini. Jika kita ada kita akan melihat fenomena di mana arus listrik menghasilkan medan magnetnya sendiri, dan kita akan melihat cara kerjanya pada kumparan kabel biasa, solenoid, dan elektromagnet. Mari kita mulai dengan membayangkan bahwa kita mempunyai sebuah kawat dan kita biarkan arus mengalir melalui dari bawah ke atas. Arus listrik ini akan menghasilkan medan magnetnya sendiri di sekitarnya kawat yang dapat kita nyalakan dengan garis-garis medan. Dalam hal ini, garis-garis medan tersebut akan berupa lingkaran konsentris di selingkaran kawat, dan jaraknya paling dekat satu sama lain ke kawat karena disitulah medan magnetnya paling kuat. Arah medan magnetnya akan menggunakan pada arah arus. Jadi untuk membantu kita mengingat ke arah mana arus itu mengalir, kita dapat menggunakan sesuatu yang disebut aturan tangan kanan. Jika Anda ambil tangan kanan menggempal dan arahnya ibu jari ke arah mengalirnya arus, lalu arah kelilingnya jari menunjukkan arah medan magnet. Jadi untuk kawat yang harusnya mengalir ke atas, medan magnet akan berlawanan arah jarum jam. Jika kita akan menandai setiap lingkaran konsentrasi, kita akan panah kecil ke arah itu. Namun jika kita memilih kabel lain dengan arus mengalir ke arah yang berlawanan, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan ini, dengan tangan kita terbalik, ini saat kita melihat bahwa medan magnet sedangkan bergerak ke arah yang berlawanan, sehingga membuat segalanya lebih rumit. Dan
Mari kita bayangkan bahwa arah ahli dua kabel lurus yang terpisah, kita malah menggunakan keduanya sehingga kita memilih sebuah kumpulan melingkar datar dengan arus yang mengalir melalui kiri, bawah, dan keluar melalui kanan. Ketika medan magnet kedua sisi yang tadinya lingkaran seperti sekarang akan elipis. Dan ketika medan magnet bergantung keduanya dan membuat medan magnet tunggal mengalir lurus melalui pusat kumparan yang jika melihatnya dari atas terlihat seperti ini. Jika kita sekarang menambahkan lebih banyak lintasan pada kumparan kita, semuanya dalam suatu kawat panjang. Jika kita membuat suatu yang disebut solenoid dan spanning magnet di dalam solenoid kuat dan seragam di luar kumparan, medan tersebut sama seperti yang kita temukan di sekitar magnet batang, dan seperti magnet batang, tempat keluarnya garis-garis medan adalah kutub utara dan titiknya di kutub selatan. Jika kita sudah menggunakan listrik secara efektif untuk membuat magnet sehingga kita menyebutnya elektromagnet. Salah satu hal berguna tentang elektromagnet adalah bahwa elektromagnet hanya bersifat magnetis selama kita menjaga arus mengalir melalui kawat. Segera telah kita mematikan sumber listrik, medan magnet hilang dan kita menyalakan kembali, muncul kembali. Setelah itu dapat menghidupkan dan mematikan kita jika dapat membalikkan arah medan magnet tersebut. Dengan membalikkan arah di mana sumber listrik kita berbeda arus mengalir, kita dapat menunjukkan dengan membalikkan arah panah arus ke kita, dan setiap kali kita membalikannya arahnya, garis medan kita dan sisi kutub juga akan terbalik, menggunakan bahwa medan magnet kita telah berbalik ke arah secara masalah dengan elektromagnetik kita. Seperti ini hanya akan menghasilkan medan magnet yang sangat lemah, sehingga perlu Anda ketahui 4 cara jika dapat meninggalkan kekuatan elektromagnetik. Cara yang paling jelas adalah dengan meningkatkan arus yang mengalir melalui kedua, ketika dapat menambah jumlah lintasan pada kumparan sambil menjaga panjang solder tetap sama, dan demikian pula kita dapat memperkecil penjaga. Sekian penjelasan tentang elektromagnetis dari saya. Terima kasih.